Bab 9. Pergerakan pasukan. Sun Tzu mengatakan bahwa kini kita sampai pada persoalan penempatan, perkemahan pasukan, dan mengamati tanda-tanda yang berasal dari musuh. Lewatilah daerah pegunungan dengan cepat, dan tetaplah menjaga kedekatan dengan lembah. Berkemahlah di tempat tinggi, menghadapi matahari. Jangan mendaki tempat tertinggi dengan maksud untuk bertempur. Demikianlah halnya dengan perang yang terjadi di daerah pegunungan. Setelah menyeberangi sungai, sebisa mungkin berusaha menjauh dari tepinya. Jika sebuah pasukan menyerang ketika Anda sedang menyeberangi sebuah sungai, jangan menyeberangnya di tengah sungai. Sebaliknya, biarkan setengah dari pasukan musuh menyeberangi sungai lebih dahulu, baru kemudian lancarkan serangan Anda. Jika Anda ingin sekali menyerang musuh yang sedang maju menyerang, jangan pernah menghadapinya di sungai yang harus dia seberangi. Tambatkan perahu perang Anda di tempat yang lebih tinggi daripada perahu musuh dan menghadap matahari. Jangan bergerak ke tengah sungai untuk menghadapi musuh. Inilah seni berperang di daerah sungai. Saat menyeberangi daerah rawa-rawa dan payau-payau berair asin, selekas mungkin meninggalkan tempat itu dan jangan berlama-lama di tempat seperti itu. Jika Anda harus menyeberangi rawa-rawa dan payau-payau berair asin, ambillah posisi di tempat-tempat yang penuh dengan rerumputan, terutama ketika di bagian belakang Anda adalah hutan. Ini merupakan prinsip-prinsip menempatkan pasukan di daerah rawa-rawa dan payau-payau berair asin. Di daerah dataran, duduki posisi yang mudah Anda akses dengan pasukan di sayap kanan dan belakang, sehingga bahaya hanya datang dari depan, sedangkan bagian belakang Anda aman. Ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam pertempuran di dataran yang rata. Ini merupakan 4 bagian dari pengetahuan militer yang membuat Kaisar Kuning mampu menaklukkan 4 penguasa. Semua pasukan lebih memilih dataran tinggi daripada dataran rendah, dan medan pertempuran yang terang daripada medan pertempuran yang gelap gulita. Jika Anda dan pasukan Anda berhati-hati, serta berkemah di tanah yang keras dan berlimpah makanan, pasukan tersebut akan bebas dari segala jenis penyakit, dan hal ini akan mendukung tercapainya kemenangan. Jika Anda berada di daerah perbukitan, duduki tempat yang banyak cahayanya, dengan jurang di sisi kanan belakang Anda. Dengan cara seperti ini, Anda bisa bertindak demi keuntungan para prajurit Anda, sekaligus memanfaatkan keuntungan dari kondisi alam yang ada. Jika terjadi hujan lebat di bagian hulu, sungai yang Anda harapkan mengalir tenang menjadi keruh dan berbuih. Anda harus menunggu sampai alirannya kembali tenang. Wilayah yang ada jurang-jurang terjal dengan air yang mengalir, di antaranya sumur alam, penjara alam, jaring, jebakan, dan celah alam, sebaiknya segera ditinggalkan dan jangan coba didekati lagi. Ketika berusaha menjauhi tempat itu, kita buat agar musuh kita malah mendekatinya. Sementara itu, sambil menghadapi tempat seperti itu, kita sebaiknya membiarkan musuh berada di baliknya. Jika tempat di sekitar kemah Anda terdapat daerah berbukit, kolom-kolom yang ditutupi rerumputan air dan alang-alang, payau-payau, pegunungan berhutan, serta daerah dengan semak belukar dan tumbuhan yang lebat. Semuanya harus dilewati dan diselidiki secara saksama, karena daerah-daerah semacam itu seringkali memiliki banyak jebakan yang dipasang musuh, atau menjadi tempat persembunyian mata-mata mereka. Jika musuh sudah berada pada jarak dekat, tetapi masih tenang-tenang saja, berarti dia masih bergantung pada kekuatan alam, karena menempati posisi yang strategis. Jika dia tidak bisa tenang dan memancing Anda untuk terjun ke medan pertempuran, berarti dia masih menginginkan satu tempat lain untuk diserangnya. Jika perkemahan pasukan musuh mudah diakses, berarti dia sedang memberi umpan dan memancing Anda. Pergerakan yang tampak di pepohonan di tengah hutan menunjukkan bahwa musuh tengah bergerak maju, dan jika terdapat sejumlah rintangan di tengah padang rumput, berarti musuh ingin membuat Anda waspada. Jika banyak burung tiba-tiba terbang, pertanda
ada sebuah jebakan di dekat tempat Anda. Binatang-binatang yang berlarian dari hutan memberi isyarat kalau serangan mendadak akan segera terjadi. Jika ada debu yang terbang tinggi dalam bentuk gumpalan, menandakan kalau kereta perang musuh sudah bergerak. Jika debu itu tidak melambung tinggi, tetapi menyebar ke seluruh arena yang luas, menandakan pasukan infanteri musuh sudah mendekat. Jika debu itu tersebar ke arah yang berbeda, menunjukkan bahwa pasukan musuh sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Jika debu naik dan sesekali mengendap dalam gundukan-gundukan kecil, artinya musuh tengah mendirikan kemah. Kata-kata merendah dan persiapan-persiapan yang terus meningkat adalah pertanda kalau musuh sedang bersiap-siap untuk menyerang. Sebaliknya, ancaman dan agresif seolah-olah hendak menyerang merupakan pertanda bahwa musuh akan mundur. Jika kereta-kereta perang datang pertama dan mengambil posisi di kedua sayap, tandanya musuh tengah mempersiapkan formasi tempur. Keinginan untuk berdamai yang tidak disertai dengan perjanjian atau kesepakatan hanyalah sebuah siasat. Jika banyak prajurit bergerak dan mengambil posisi di bagian sayap, mengindikasikan momen genting telah tiba. Jika sebagian pasukan bergerak maju, tetapi sebagian lainnya bergerak mundur, adalah umpan untuk memancing Anda. Jika para prajurit musuh bersandar di tombak atau senjata mereka, berarti mereka tengah kelaparan dan mendambakan makanan. Jika para prajurit yang ditugaskan untuk mengambil air dan mulai meminum lebih dahulu, berarti para prajurit tengah menderita kehausan. Jika musuh melihat suatu keuntungan yang bisa digapai, tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya, berarti mereka sudah kehabisan tenaga. Jika burung-burung berkumpul di sekitar tempat perkemahan musuh, berarti tempat itu sudah kosong. Jika para prajurit musuh berteriak pada malam hari, berarti mereka sedang mengalami ketakutan yang hebat. Jika perkemahan musuh tidak teratur dan berantakan, berarti otoritas jenderalnya lemah. Jika panji-panji dan bendera-bendera sering berpindah-pindah, berarti musuh tengah kebingungan dan kacau. Jika para perwira marah, berarti mereka lelah dan membenci tanggung jawab mereka. Ketika suatu pasukan memberi makan kuda mereka dengan rumput yang segar dan membunuh ternak mereka untuk makanan, dan peralatan dapur mereka diletakkan di tempat yang jauh dari tungku di perkemahan, berarti mereka tidak akan kembali ke perkemahan mereka, sehingga Anda bisa mengetahui kalau musuh pasti akan bertempur sampai mati. Jika sekelompok kecil prajurit berbisik-bisik atau berbicara pelan-pelan dengan nada rendah, menunjukkan tidak adanya ikatan di antara mereka. Terlampau sering memberikan hadiah menandakan bahwa musuh sudah kehabisan sumber dayanya, dan terlalu sering memberi hukuman menunjukkan sang jenderal tengah berada dalam kegelisahan besar. Jenderal yang mula-mula kejam dan tegas, tetapi kemudian takut pada jumlah pasukan musuh, menunjukkan bahwa jenderal tersebut sangat tidak cerdas. Jika utusan musuh datang dengan selaksa pujian, berarti musuh menghendaki gencatan senjata. Jika musuh menyerang dengan gusar dan tetap menghadapi pasukan kita untuk jangka waktu yang panjang tanpa terlibat dalam pertempuran atau mengundurkan diri, sebaiknya harus waspada dan terus memperhatikan perilaku mereka. Jika jumlah prajurit Anda tidak lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh, tidak jadi masalah. Hal itu hanya berarti tidak akan ada serangan langsung yang bisa dilakukan. Apa yang bisa Anda lakukan adalah memobilisasi semua kekuatan yang ada, tetap memperhatikan gerakan musuh, dan mendapatkan bantuan. Siapa yang tidak memiliki pandangan ke depan dan menganggap enteng lawannya pasti akan tertangkap. Jika prajurit dihukum sebelum mereka menunjukkan kesetiaannya, mereka akan memberontak. Dan selain tidak mau patuh, secara praktis mereka juga tidak berguna. Jika kesetiaan prajurit sudah ada dalam genggaman Anda, tetapi hukuman tidak dijalankan, pasukan seperti itu juga tidak akan berguna. Karena itu, para prajurit harus tetap diperlakukan secara manusiawi, tetapi dikendalikan dengan disiplin baja. Inilah jalan pasti untuk meraih kemenangan. Jika dalam pelatihan prajurit
pemimpinnya biasa teratur, pasukan yang dilatihnya akan selalu menghayati kedisiplinan. Sebaliknya, jika tidak, kedisiplinan mereka akan buruk. Jika seorang jenderal menunjukkan keyakinan kepada para prajuritnya, tetapi selalu menegaskan agar instruksinya selalu dipatuhi, kesuksesan akan bersifat timbal balik.